Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kritik resepsi sastra. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Simak baik-baik ya teman-teman. Baik, kita masuk ke pengertian teori kritik resepsi sastra. Ini adalah pendekatan dalam studi sastra yang menekankan pentingnya respon dan interpretasi pembaca terhadap sebuah karya sastra. Kemudian, teori ini menyoroti bagaimana makna sebuah karya dibentuk oleh pengalaman, latar belakang, dan persepsi pembaca. Kritik resepsi juga memperhatikan bagaimana interpretasi karya sastra dapat berubah seiring waktu dan dalam konteks budaya yang berbeda-beda. Baik, di sini kita akan menjelaskan pembahasan materi dari menanggapi respon, memahami sastra, kritikus mengisi kekosongan teks, penerapan aspek sinkronis dan diakronis, dan kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Nah, ini pengertian mengenai menangkap respon pembaca. Menurut Pradopo, yang dimaksud resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Tanggapan ini pembaca dapat dinilai dari keberagaman dan keinginan. Dan teori kritik sastra resepsi tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam bentuk historis berkenaan dengan pengalamannya. Teori ini juga menuntut bahwa sesuatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historisnya dalam konteks pengalaman kesastraan. Di sini juga menurut Pradopo mengemukakan bahwa penelitian resepsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sinkronis dan diakronis. Untuk penelitian sinkronis, ini merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra dan masa satu periode. Jadi ini tentang teori yang dari 1 tahun lanjut lagi ke tahun kedepannya dengan perubahan metode yang baru. Kemudian penelitian ini menggunakan pembaca yang berada dalam satu periode. Sedangkan untuk penelitian diakronis ini merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra yang menggunakan tanggapan-tanggapan pembaca pada setiap periode. Nah, penting banget nih kita memahami sastra sebagai wahana komunikasi. Jadi kritikus sastra selalu mengundang dan menggoda pembaca. Hal ini dasar asumsinya bahwa sastra adalah alat komunikasi. Nah, Inser mengajukan langkah-langkah menghubungkan antara pembaca dengan teks. Yang pertama itu memilih teks, dan yang kedua itu menganalisis untuk unsur teks, yaitu kemudian kritikus mengisi kekosongan teks. Menurut Junus, kritik resepsi ini sudah melahirkan problematik. Masalahnya ini mewarnai kritik resepsi adalah perbedaan pembaca. Harapan pembaca pun setiap umur dan waktu sering berubah-ubah. Gagasan Jaws dan Inser ini dipandang penuh kelemahan di samping ada kekuatan. Nah, Jaws ini adalah tokoh utama dalam ilmu sastra yang menekankan peranan pembaca. Kemudian untuk Jaws ini memperkenalkan konsep horizon. Harapannya ini yang menyatakan bahwa setiap pembaca mempunyai horizon harapan yang tercipta karena pembacanya yang lebih dahulu pengalamannya selaku manusia budaya. Fungsi efeknya yaitu karya sastra pembaca tentu tergantung pada relasi struktur. Kemudian unsur-unsur karya itu dengan horizon harapan pembaca dalam bentuk kayak struktur dan ciri-cirinya.
Nah, ada pun juga penerapan aspek sinkronis dan diakronis. Ini mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca antara karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Penelitian resepsi ini juga mengartikan bahwa sinkronis ini mengartikan bahwa pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Kemudian metode diakronis ini penelitian resepsi yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode. Maksudnya diperbaiki dari periode pertama ini kurang, jadi di periode kedepannya dia akan menanggapi tanggapan pembaca. Adapun juga kelemahan dan kelebihan metode penelitian resepsi. Yang pertama itu kelebihan dan kelemahan dari metode penelitian resepsi sastra. Untuk kelebihannya itu responden dapat ditentukan tanpa harus mencari arti kritik sastra terlebih dahulu. Dan kedua, dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu komunikasi ulasan mengenai karya sastra. Dan ketiga, dapat dilakukan pada karya sastra populer. Dan di sini juga penelitian sinkronis ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu dinilai sangat rumit, khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan penentuan teori. Penelitian sinkronis hanya dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pembaca pada saat kurun waktu. Dan kelebihan metode diakronis, ini kelebihannya yaitu teori intelektualitas, teori sastra banding, teori filosofi. Ini beberapa teori lain yang mendukung penelitian resepsi diakronis. Kemudahan penelitian ini dalam mencari data, yaitu tanggapan pembaca ideal terhadap satu karya sastra, sehingga peneliti tidak harus bersusah payah mencari data dengan wawancara maupun pada responden. Untuk kelemahannya, untuk penelitian pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. Dan yang kedua, penelitian terhadap karya sastra turun, khususnya hasil intelektual. Penelitian akan sulit dalam menentukan teks asal dari karya sastra turun tersebut. Nah, itu aja nih penjelasan saya mengenai teori kritik resepsi sastra. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.